warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Perkenalkan, nama saya Nofresilia Daisy Tohengida dengan NIM 25105034 dari Universitas Negeri Manado, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang bilangan bulat dan bilangan pecahan. Materi itu sangat penting karena bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung uang, suhu, dan masih banyak lagi. Jadi, mari kita bersama-sama memahami konsep bilangan bulat dan bilangan pecahan agar kita bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Simak video berikut. A few moments later. Baik, di sini kita akan mengenal bilangan bulat. Nah, di sini ada pengertian bilangan bulat, bilangan positif, bilangan negatif, dan 0 sebagai bilangan netral. Di sini juga kita bisa mengenal garis bilangan. Oke, kita masuk pada bilangan bulat. Di sini pada sisi kanan menunjukkan bilangan positif dan pada sisi kiri menunjukkan bilangan negatif. Nah, pada bagian ini kita menggunakan media ajar atau alat peraga seperti ini untuk membantu siswa memahami konsep bilangan bulat agar lebih mudah dimengerti. Oke, kita masuk dalam pertanyaan yang pertama. 3 ditambah negatif 2, angka 3 merupakan bilangan positif yang berada pada sisi kanan, sedangkan 2 merupakan bilangan negatif yang merujuk pada sisi kiri. Cara menghitungnya, kita mulai dari angka positif 3 yang berada pada sisi kanan, karena sesuai dengan pertanyaannya ditambah dengan min 2 atau negatif 2. Jadi mulai dari angka 3 kita akan merujuk 2 kali loncatan ke sisi kiri, 1, 2. Sesuai dengan metode yang digunakan, kita mendapatkan hasil positif 1. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu negatif 2 dikurang 3. Sesuai dengan pertanyaannya, bilangan negatif berada pada sisi kiri. Jadi kita mulai pada angka negatif 2, dilanjutkan dengan pengurangan sebanyak 3 kali. Kedua bilangan tersebut sama-sama merujuk pada sisi kiri. Jadi kita hitung 3 kali loncatan, 1, 2, 3. Nah, dari hasil pengurangan tersebut kita memperoleh negatif 5. Oke, lanjut dengan pertanyaan ketiga. Nah, pada pertanyaan ketiga ini kita masuk dalam perkalian. Pada perkalian dan pembagian kita harus memahami aturan tanda sesuai dengan media ajar di sini. Positif kali positif sama dengan positif, negatif kali negatif sama dengan positif, positif kali negatif sama dengan negatif, dan negatif kali positif sama dengan negatif. Nah, dalam pertanyaan di sini negatif 5 kali negatif 2. Jadi kita menggunakan aturan tanda seperti yang kedua, yaitu negatif kali negatif sama dengan positif. Jadi sesuai hasil perkalian dengan aturan tanda negatif 5 kali negatif 2 hasilnya adalah positif 10. Jadi kita tulis di sini positif 10. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Di sini pertanyaannya 10 bahagi negatif 5. Nah, karena aturan tanda perkalian dan pembagian itu sama, kita tetap menggunakan aturan tanda seperti yang ada di sini. Dengan pertanyaannya positif dibagi negatif hasilnya adalah negatif. Sesuai pada aturan tanda yang ketiga. Jadi 10 bahagi negatif 5 sama dengan negatif 2. Jadi ini untuk materi bilangan bulat. Oke, kita masuk dalam bilangan pecahan. Di sini ada pengertian pecahan beserta contoh serta ada bagian-bagian pecahan. Baik, di sini kita akan masuk dalam bilangan pecahan dengan alat peraganya, spidol, penggaris, lem kertas, gunting, dan kertas origami.
Jadi, untuk mengetahui hasil pecahan dari alat peraga tersebut, di sini kita akan menggunakan yang pertama kertas origami dengan contoh pecahan 1/3. Nah, dalam kertas origami ini kita akan membuat 3 kotak dengan penggaris dan spidol. Sesuai dengan pertanyaannya, 1/3 dalam 3 kotak tersebut kita akan mengarsirkan 1 kotak. Penjelasannya, kotak yang diarsir adalah pembilang, sedangkan seluruh kotak pada kertas origami adalah penyebut. Ketika kita sudah memahami media ajar seperti ini, kita akan masuk pada pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah penjumlahan, yaitu 1/3 tambah 2/3. Jadi pada kedua kertas origami tersebut, kita akan menggambar kotak dan arsiran sesuai dengan pertanyaannya. Pada kertas origami yang pertama, kita akan mengarsirkan 1 kotak, dan pada kertas origami yang kedua, kita akan mengarsirkan 2 kotak. Nah, cara menjumlahkannya pada kertas origami yang pertama ada 1 arsiran. Kita akan gunting 1 arsiran tersebut untuk dipindahkan pada kertas origami yang kedua. Di sini kita akan lem kertas origami yang sudah kita gunting agar kita dapat melihat seluruh arsiran dalam 1 kertas origami. Nah, sesuai dengan hasil yang diperoleh, kita dapat melihat ada 3 arsiran dalam 3 kotak pada 1 kertas origami, atau dapat dikatakan 3/3. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua, yaitu 2/3 dikurang 1/3. Kita akan menggunakan metode yang sama sesuai pertanyaan yang pertama. Jadi di sini kita akan mengarsirkan kedua kotak tersebut sesuai dengan pertanyaan. Nah, untuk pengurangan, kita akan menggunting kertas origami dengan 1 arsiran. Kita akan memindahkan arsiran tersebut ke dalam kertas origami lainnya. Karena pertanyaannya adalah pengurangan, jadi di sini kita akan membalikan arsiran tersebut dan akan ditempelkan pada arsiran yang lain, sehingga 1 arsiran dalam kertas origami, yang lain tertutup. Nah, bisa kita lihat, sehingga di sini kita memperoleh hasil arsiran dalam 3 kotak. Jadi jawabannya adalah 1/3. Lanjut pertanyaan yang ketiga. Nah, dalam pertanyaan yang ketiga adalah perkalian. Di sini kita akan memposisikan kertas menjadi vertikal dan horizontal. Dengan pertanyaannya 1/2 dikali 2/3. Jadi pada kertas origami yang berposisi vertikal, kita akan mengarsir 1 kotak sesuai dengan pertanyaan. Dan pada kertas origami yang berposisi horizontal, kita akan mengarsirkan 2 kotak sesuai dengan pertanyaan. Kemudian pada kertas origami yang berposisi vertikal, kita akan menggabungkan arsiran pada kertas vertikal dan horizontal, sehingga kita dapat melihat arsiran-arsiran yang tergabung seperti yang ada di gambar. Kotak yang terarsir sebanyak 2 kali adalah hasil dari pembilang, sedangkan seluruh kotak pada kertas origami adalah hasil dari penyebut. Dan kita memperoleh jawabannya adalah 2/6. Baik, lanjut pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pembagian. Di sini kita akan menggunakan konsep yang sama dengan perkalian, yaitu memposisikan kertas vertikal dan horizontal. Dengan pertanyaannya 1/3 dibahagi 1/2. Kita akan mengarsirkan kedua kertas tersebut sesuai pertanyaan.
Jadi, untuk mencari hasil pembagian, kita akan membuat kedua kertas origami memiliki jumlah isi yang sama banyak. Nah, ketika sudah seperti ini, kita dapat melihat hasil dari pembilang dan penyebut. Arsiran yang terdapat pada kertas origami yang pertama adalah pembilang, yaitu 2. Dan arsiran yang terdapat pada kertas origami yang kedua adalah penyebut, yaitu 3. Jadi, jawabannya adalah 2/3.